Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Syeikh wa Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab at-tauhid rahimahullahu ta'ala berkata, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ulaika alladhina yad'una, orang-orang atau yang didoai oleh para pelaku kesyirikan, yaitu para nabi, orang-orang saleh, dan para malaikat. Orang-orang musyrik berdoa kepada mereka selain berdoa kepada Allah. Para nabi, orang-orang saleh, dan para malaikat itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, mereka mencari wasilah untuk mendekatkan mereka dengan Rabb mereka. Mereka berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Rabb mereka dengan apa yang mereka bisa lakukan dari amal-amal soleh. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut kepada azab dari Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu adalah perkara yang para hamba wajib waspada darinya dan takut darinya. Surat Al-Isra ayat 57. Asy-syarah, penjelasan. Yatabayyanu ma'na hadhil ayati bidzikri ma qablaha. Makna ayat ini menjadi jelas dengan menyebutkan yang sebelumnya, yaitu ayat yang sebelumnya, wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi, katakanlah kepada
para pelaku kesyirikan dari kaummu, wahai Rasul, yang kalian akui, ya, kalian beribadah kepada selainnya, selain Allah, sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian seru ini fala yamlikuna kashfad durri, tidak bisa, tidak mampu untuk menghilangkan mara bahaya dari kalian, wala tahwila, dan tidak bisa memindahkan mara bahaya dari kalian kepada selain kalian. Tidak bisa memindahkan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, karena yang mampu untuk melakukan hal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Isra ayat 56. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qul, katakan, ya Muhammad, lil musyrikin alladhina abadu ghairallahi, kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, ud'ul ladzina za'amtum min dunihi, panggillah yang kalian akui selain Allah, panggillah yang kalian ibadahi selain Allah, yang kalian mengakui itu ilah-ilah kalian selain Allah, sesembahan-sesembahan kalian selain Allah, minal asnami wal andad, yaitu berhala-berhala dan saingan-saingan, warghabu ilaihim, mintalah kepada mereka, fa innahum, sesungguhnya berhala-berhala dan saingan-saingan itu, fala yamlikuna kashfad durri ankum, ay bil kulliyah, tidak mampu untuk menghilangkan mara bahaya dari kalian, yaitu secara keseluruhan, wala tahwila, dan tidak bisa memindahkannya, yaitu wala an yuhawwiluhu ila ghairikum, tidak bisa memindahkan mara bahaya itu kepada selain kalian. Fa innal ladzi yaqdiru ala dzalika, karena sesungguhnya yang maha kuasa untuk menghilangkan mara bahaya dari kalian dan memindahkannya atau memindahkannya dari kalian ke selain kalian, huwallahu wahdahu la syarikalah, hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Alladzi lahul khalqu wal amr, yang hanya dialah yang menciptakan dan hanya dialah yang mengatur urusan. Qala al-Aufi an Ibn Abbas fil ayah, Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait ayat, kana ahlu syirki yaqulun, pelaku kesyirikan mereka pernah berkata, na'budul malaikata wal masiha wa uzairan wa humul ladina yud'aun, kita beribadah kepada para malaikat, kepada Al-Masih dan kepada Uzair,
Mereka lah yang orang-orang musyrik menunjukkan doa kepada mereka. Warawal Bukhari fil ayah, Al-Bukhari meriwayatkan terkait ayat an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, nasun minal jinni kanu yu'baduna fa aslamu. Mereka adalah jin-jin yang diibadahi, lalu ternyata jin-jin yang diibadahi itu masuk Islam. Wa fi riwayah, di suatu riwayat, kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni. Ada orang-orang yang beribadah kepada jin. Fa aslamal jinnu wa tamassaka haula'i bidinihim. Lalu jin-jin yang diibadahi itu ternyata masuk Islam, sementara yang beribadah kepada jin-jin itu masih berpegang teguh dengan prinsip mereka, ya, beribadah kepada jin-jin yang telah masuk Islam itu. Wa qawlu Ibni Mas'udin hadha yadullu ala anna al-wasilata hiyal Islam. Perkataan Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasannya wasilah adalah Islam. Wa huwa kadzalika ala kilal qaulain. Dan demikianlah yang benar berdasarkan dua pernyataan tersebut. Wa qala As-Suddi an Abi Salihin an Ibni Abbasin fil ayah. As-Suddi berkata dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, berkata terkait ayat, qala, berkata, Isa wa ummuhu wa Uzair. Yang diibadahi itu adalah Isa, ibunya, dan Uzair. Wa qala Mughiratu an Ibrahim kana Ibnu Abbasin yaqulu fi hadhihi al-ayah. Mughirah berkata dari Ibrahim, Ibnu Abbas pernah berkata terkait ayat ini, hum Isa wa Uzairun wasyamsu wal qamar. Yang diibadahi itu adalah Isa, Uzair, matahari dan bulan. Wa qala Mujahid, Mujahid berkata, Isa wa Uzairun wal malaikah. Isa, Uzair, dan para malaikat. Qauluhu, firman Allah Azza wa Jalla, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang-orang yang diibadahi oleh para pelaku kesyirikan itu, atau sesuatu yang diibadahi oleh orang-orang musyrik itu selain Allah, mereka mengharapkan rahmat dari Allah dan takut azabnya. La tatimul ibadatu illa bil khawfi war raja. Ibadah tidak akan terlaksana dengan sempurna kecuali dengan rasa takut dan harapan. Fakullu da'in du'a ibadatin aw istighathatin la budda lahu min dhalik. Semua orang yang berdoa dengan doa ibadah atau doa istighatsah, meminta pertolongan, mesti melaksanakan dua hal tersebut, yaitu mesti menjadikan ibadahnya diiringi dengan rasa takut dan rasa harap. Fa imma an yakuna khaifan, bisa jadi dia takut, wa imma an yakuna rajian, dan bisa jadi dia berharap. Wa
imma an yajtami'a fihi al-wasfan, dan bisa jadi terkumpul pada dirinya dua sifat tersebut. Qala Syekhul Islami rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-ayati lamma dzakara aqwal al-mufassirin. Syekhul Islam, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, berkata terkait ayat ini, tatkala menyebutkan perkataan para ahli tafsir, wa hadhil aqwalu kulluha haq, semua perkataan-perkataan ini benar. Fa innal ayata ta'ummu man kana ma'buduhu 'abidan lillahi, karena sesungguhnya ayat mencakup yang diibadahi, yang mana yang diibadahi itu beribadah kepada Allah, sawa'an kana minal malaikati au minal jinni au minal bashar, sama saja malaikat atau jin atau manusia. Wassalafu fi tafsirihim, para salaf pada tafsir mereka, yadhkuruna jinsal muradi bil ayati ala naw'it tamthil, menyebutkan jenis yang dimaksudkan pada ayat dengan semacam memberikan contoh. Kama yaqulu turjumanu liman sa'alah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada orang yang bertanya kepadanya, ma'nal khubz, apa ma'nal khubz, apa arti al-khubz? Fa yurihi raghifan, lalu memperlihatkan kepadanya sepotong roti. Fa yaqul, lalu dia berkata, hada, inilah makna al-khubz. Fal isyaratu ila naw'ihi la ila ainihi, maka isyaratnya ditujukan kepada macamnya, bukan ditujukan kepada zatnya. Walaysa muraduhum bidzalika takhsisu naw'in duna naw', bukanlah maksud mereka dengan hal itu mengkhususkan suatu macam dengan tanpa macam yang lainnya, ma'asyumulil ayah, padahal ayat itu mencakup macam-macam itu. Fal ayatu khitabun likulli man da'a min dunillahi mad'uwan, maka ayat tersebut adalah pembicaraan Allah Azza wa Jalla yang berlaku untuk siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, apapun yang didoai. Wadzalikal mad'u, apapun yang didoai, maksudnya yang didoai itu adalah mereka berharap kepada Allah dan takut kepada siksaan Allah. Wadzalikal mad'u yabtaghi ila Allahil wasilata wa yarju rahmatahu wa yakhafu 'adzabah, yang didoai itu mencari wasilah kepada Allah, mengharapkan rahmat darinya dan takut kepada siksaannya. فَكُلُّ مَنْ دَعَى مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ سَوَاءً كَانَ بِلَفْظِ الِاسْتِغَاثَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَنَاوَلَتْهُ هَذِهِ الْآيَةِ, maka semua yang berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia atau orang yang tidak ada di hadapannya, yaitu para nabi atau orang-orang saleh, sama saja dengan ucapan istighatsah, meminta pertolongan atau selainnya, maka ayat ini betul-betul berlaku baginya. Kama tanawala
kama tatanawalu man da'al malaikata wal jin. Sebagaimana ayat berlaku untuk orang yang berdoa kepada para malaikat dan kepada jin. Faqad nahallahu ta'ala an du'aihim. Karena Allah Ta'ala betul-betul melarang berdoa kepada para malaikat dan jin. Fakullu man da'a mayyitan aw ghaiban minal anbiya'i was salihin. Maka semua yang berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia atau kepada yang tidak ada di hadapannya dari para nabi dan orang-orang saleh, au da'al malaikata faqad da'a man la yughithuhu wa la yamliku kashfad durri anhu wa la tahwilah. Atau berdoa kepada para malaikat, maka sungguh dia berdoa kepada yang tidak bisa memberikan pertolongan kepadanya dan tidak mampu, tidak kuasa untuk menghilangkan mara bahaya darinya, atau tidak mampu, tidak kuasa untuk memindahkan mara bahaya itu dari dirinya kepada selain dirinya. Intaha. Selesai perkataan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Wa fi hadhihi al-ayati raddun ala man yad'u salihan wa yaqul ana la usyriku billahi syai'an. Asyirku ibadatul asnam. Pada ayat ini terdapat bantahan kepada orang yang berdoa kepada orang yang saleh, dalam keadaan dia berkata, aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Perbuatan syirik itu adalah beribadah kepada berhala-berhala. Yang benar, perbuatan syirik itu beribadah kepada selain Allah. Apapun, siapapun selain Allah. Orang soleh atau bukan orang soleh, tetap dikatakan sebagai perbuatan kesyirikan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Penulis Kitabut Tauhid rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawlihi, dan firman Allah azza wa jalla, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya yang beribadah kepada selain Allah. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Illa alladhi fatarani. Kecuali Allah yang menciptakanku. Fa innahu sayahdin. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk taufik kepadaku untuk mengikuti jalan kebenaran. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi. Ibrahim alaihissalam menjadikan perkataan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, tetap ada untuk keturunan yang datang setelahnya, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada ketaatan kepada Rabb mereka dan kepada mentauhidkannya
serta bertaubat dari kekafiran mereka dan dosa-dosa mereka. Asy-Syarah penjelasan, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, yaqulu ta'ala mukhbiran an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi imamil hunafa'i wa walidi man bu'itha ba'dahu minal anbiya' alladhi tantasibu ilaihi Quraisyun fi nasabiha wa madhhabiha. Allah Ta'ala berfirman untuk mengabarkan tentang hambanya, Rasulnya, Khalilnya, pemimpin orang-orang yang menjalankan tauhid dan meninggalkan kesyirikan, dan orang tua Nabi dan Rasul yang diutus setelahnya dari para Nabi, yang mana orang-orang Quraisy menisbatkan diri mereka kepadanya dan menisbatkan keyakinannya kepadanya. Innahu tabarra'a min abihi wa qaumihi fi ibadatihimul awthan. Sesungguhnya Ibrahim berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya terkait peribadahan mereka kepada berhala-berhala. Faqala, lalu berkata, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah, kecuali Allah yang menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan taufik kepadaku untuk meniti jalan kebenaran. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi. Ibrahim menjadikannya sebagai perkataan yang tetap ada untuk keturunannya. Yaitu hadhil kalimata wa hiya ibadatullahi wahdahu la syarika lah wa khal'u ma siwahu minal awthan. Perkataan ini adalah perkataan yang mengandung peribadahan hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan apa yang selainnya dari berhala-berhala. Wa hiya la ilaha illallah. Perkataan ini adalah perkataan la ilaha illallah, ja'alaha fi dzurriyyatihi. Ibrahim menjadikannya tetap ada untuk keturunannya. Yaqtadi bihi fiha man hadahu Allahu min dzurriyyati Ibrahim alaihi salam. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah dari keturunan Ibrahim meneladani Ibrahim terkait perkataan la ilaha illallah. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ay ilaiha, kepada perkataan la ilaha illallah. Qala Ikrimatu wa Mujahidun wad-Dhahaku wa Qatadatu was-Suddi wa ghairuhum fi qawlihi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi. Ikrimah, Mujahid, Ad-Dhahak, Qatadah, As-Suddi dan selain mereka berkata terkait firman Allah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi. Ibrahim menjadikannya sebagai perkataan yang tetap ada untuk keturunannya, yakni yaitu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah la yazalu fi dzurriyyatihi man yaquluha, akan senantiasa ada pada keturunan Ibrahim yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa rawa Ibnu Jarir an Qatadah, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali yang menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Qala
Qatadah berkata, innahum yaqulun, sesungguhnya mereka berkata, innallaha rabbuna, sesungguhnya Allah adalah Rabb kita. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sungguh mereka akan menjawab Allah. Falam yabra min rabbih, maka dia tidak berlepas diri dari Rabbnya. Warawahu Abdu bin Humaid, ini diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid. Warawa bin Jarir wa bin al-Mundhir an Qatadah. Ibnu Jarir dan Ibnu al-Mundhir meriwayatkan dari Qatadah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Ibrahim menjadikannya sebagai perkataan yang tetap ada untuk keturunannya. Qala, Qatadah berkata, al-ikhlasu wat tauhid la yazalu fi dzurriyyatihi man ya'budullaha wa yuwahhiduh. Yang dijadikan senantiasa ada pada keturunannya oleh Ibrahim yaitu keikhlasan dan tauhid. Akan senantiasa ada pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata, qultu, saya katakan, fatabayyana anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'ati min kulli ma siwah. Maka menjadi jelas bahwa makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya dan berlepas diri dari semua selainnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya berkata, wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ata wa hadhil muwalata hiya syahadatu an la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya perbuatan berlepas diri dari yang diibadahi selain Allah ini dan loyalitas ini adalah kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa fi hadzal ma'na yaqulu al-'allamatu al-hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fil Kafiyati Syafiyah. Semakna dengan ini Al-'Allamah Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, wa idza tawallahum ru'un dunal wara turran tawallahu al-'azimus syani. Apabila seseorang beribadah hanya kepada Allah semata, loyal kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada semua manusia selainnya, maka Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung keberadaannya akan melindunginya dan memeliharanya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.